Baik kawan-kawan, sebelum hari ini kita ditemui oleh orang nomor 1 di Gadinsos Kabupaten Pamekasan, kita sampaikan salam mahasiswa. Merdeka! 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 Hidup rakyat! Siapa hari ini yang tidak kenal dengan orang sakti di Kabupaten Pamekasan, Wabil Khusus Pak Tarsun? Siapa yang tidak kenal dengan Tarsun? Beliau Tarsun dengan gagahnya, dengan program Rantang Kasih, dia bisa melakukan sidak ke bawah, kemudian turun memberikan makan kepada lansia di bawah. Sementara bantuan BNT yang jelas-jelas akan dinikmati oleh rakyat, itu yang diperhatikan oleh Tarsun yang orang nomor 1 di Pamekasan itu. Kita tahu bersama ada beberapa program yang dilakukan oleh Bupati, Wabil Khusus Bupati Batu Tamam, dengan menggerakkan Dinsos melakukan bantuan berupa Rantang Kasih, walaupun itu programnya merupakan hasil jiplak di kabupaten yang lain. Sementara bantuan BNT itu tidak dilakukan dengan cara maksimal oleh Tarsun itu. Seharusnya bantuan pusat berupa 200 per KPM itu dinikmati langsung oleh rakyat di akar rumput. Namun nyatanya lagi-lagi terjadi KKN di bawah, terjadi pengayaan yang dilakukan oleh oknum di bawah itu, termasuk TKSK bermain dalam hal ini. Presiden dengan kabinet-kabinetnya mengeluarkan program BPNT itu hanya satu tujuannya, biar rakyat yang ada di Indonesia, wabil khusus Kabupaten Pamekasan ini bisa menikmati di masa pandemi ini 4 sehat 5 sempurna. Namun nyatanya di bawah hanya diracuni oleh beras-beras sampah yang dibeli dari masyarakat itu. Kenapa saya katakan beras-beras sampah itu diberikan kepada rakyat yang seharusnya itu lebih layak dimakan oleh ayam itu, bukan layak dikonsumsi oleh masyarakat. Terbukti di salah satu desa itu mereka membeli dengan wadahnya sendiri, kemudian dengan mesin jahitnya sendiri. Saya ada buktinya itu, tanpa bermerek. Mau bicara premium di mana? Uang itu belum bisa nyampe kepada taraf yudium. Tidak harus ke premium, yudium saja itu masih belum nyampe. Padahal dalam hidup itu jelas bahwa minimal yang harus dikonsumsi oleh rakyat, dinikmati oleh per KPM itu adalah minimal beryudium. Ternyata apa di bawah? Tidak harus beryudium. Seharusnya rakyat menikmati 4 komponen yang ada dalam BPNT itu. Terkadang hanya menikmati 2 komponen, beras dengan telur. Terkadang menikmati paling atas, menikmati 3 komponen, beras, telur, kacang. Seharusnya daging di situ juga ada. Kalau daging sudah ada, maka tidak menutup kemungkinan maka simbiosis mutualisme dengan pedagang-pedagang ayam itu akan bisa merasakan tentang perekonomian itu semakin berkembang walaupun di masa pandemi ini. Dengan peternak ayam, perlu dicatat, saya ini sebagai peternak ayam, Pak. Hidup peternak. Jadi dalam artian hal ini, kalau daging ayam itu sudah bisa diserap dengan BPNT, itu bukan tidak mungkin ketika harga ayam menurun di tingkat nasional, maka Kabupaten Pamekasan bisa terbantukan dengan adanya program BPNT ini. Sementara Tarsun hanya lebih hobi pencitraan dengan Batu Tamam, melakukan belusukan ke bawah ke para lansia dengan menenteng Rantang Kasih bersama Batu Tamam itu. Kalau Tarsun itu betul-betul laki hari ini, pastinya sudah bisa keluar. Ini bukan cuma persoalan siapa yang menikmati dan siapa yang dirugikan, tapi ini adalah persoalan tentang keuangan negara yang perlu diselamatkan daripada perampok-perampok negara berdasi itu. Yang kaya siapa? Warung dengan TKSK-nya. Makanya di bawah ini belum jelas berapa penghasilan yang seharusnya, yang legal, yang harus dinikmati oleh warung itu. Ini belum jelas. Kalau kita hitung-hitungan memakai 3 komponen, beras, telur dengan kacang itu, paling mentoknya itu 160.000. Hitung-hitungan kasar. 40.000-nya itu masuk ke warung. Berarti yang rugi siapa?
masyarakat hanya dijual angka dan kepala yang dilakukan oleh by name, by address melalui entry data dengan Kadinsos itu. Ini kisah nyata di bawah. Jadi persoalan di masa pandemi ini bukan hanya persoalan penyakitnya, Pak, tapi bantuan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak layak pakai, itu malah lebih layak dikonsumsi oleh ayam. Dan terbukti ada salah satu warung itu menggunakan mesin jahitnya sendiri, beli sak sendiri, kemudian membeli gabah di bawah itu, digiling sendiri, kemudian dikemas sendiri, lalu kemudian diberikan kepada masyarakat dengan tanpa label yang ada di sak itu. Hidup baru. Merdeka, maju ke depan. Baik, saya minta perwakilan dari Dinas Sosial untuk menemui kami. Bapak selaku apa di sini? Saya minta ketemu Bapak Kadis. Kalau Bapak yang mewakili, Bapak harus punya nota dinas di situ. Kalau Bapak tidak membawa nota dinas, lebih baik Bapak mundur sekarang. Karena Bapak tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jagella. Ingat, ini terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bermelebur. Saya tetap minta saudara Pak Tarsun. Kalau bukan Pak Tarsun, maka orasi kami akan sia-sia. Karena yang bertanggung jawab pada program ini adalah saudara Pak Tarsun. Kurang ajar. Program BPNT ini adalah program yang amat sangat mulia, bersentuhan langsung pada masyarakat. Regulasinya tidak jauh beda dengan Raskin atau Rastra. Kualitas, kuantitas, di situ ada satuan harga. Di samping satuan harga ada data pesan yang sampai saat ini tidak jelas. Maka dari itu kami minta kepada saudara Pak Tarsun supaya jelas regulatornya. Baik, kawan-kawan sekalian, pada hari ini adalah sebuah tonggak sejarah dengan namanya program BPNT ini. Pagkaluaraki sekejap bidang yang melakukan rekrutmen TKSK. Masa aku mau kapi sih di dalam. Bidang Pak. Bidang yang bertanggung jawab. 2, 3, 4, 5. Yang ada di belakang, kawan-kawan masa aksi yang ada di belakang berapa? 5 langkah ke depan maju. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke depan maju. 1, 2, 3, 4, 5. 5 langkah ke depan maju. 1, 2. Kawan-kawan, 3 langkah ke belakang mundur. Jadi saya minta sama Pak Tarsun, dengan teman-teman ini jangan dibenturkan dengan keamanan. Tolong keluar, jangan pengecut Tarsun. Ini masih awal ya, ini masih awal. Kalau sampai Pak Tarsun
Tarson tidak bisa menemui kita, maka kita akan sweeping kantor Dinsos ini. Betul? Apapun alasannya, ini sebagai bentuk pengkhianatan kepada rakyat, saudara-saudara sekalian. Betul. Baik. Baik kawan-kawan. Ternyata dinas sosial sudah tidak bisa menunjukkan surat yang menjadi alasan sehingga Bapak Tarson tidak bisa menemui hari ini. Kemudian yang kedua, Dinsos sudah melakukan tindakan kooperatif kepada kawan-kawan demonstrasi hari ini. Baik, kita akan melakukan sweeping ke dalam. Betul. Setuju? Baik, kawan-kawan, apabila saudara Pak Tarson tidak ada, saya minta kepada pihak keamanan untuk mendampingi wakil kami beberapa orang untuk melihat Pak Tarson di dalam. Perwakilan dari teman-teman demonstran 10 orang untuk masuk ke dalam. Ayo masuk. Masuk. Genji, masuk Genji. Baik kawan-kawan, sambil menunggu kawan-kawan kita yang ada di dalam. Bahwa itu hanya kuat. Saya ini pelapor Kejati, Pak. Saya ini pelapor setiap pemanggilan selalu menggunakan surat menyurat. Apalagi antum itu adalah dinas atau instansi yang dibiayai oleh negara. Tidak mungkin Tarson hari ini. Pertanyaannya hari ini, Pak. Kalau Tarson itu berangkat ke Kejati atas dasar inisiatif sendiri hanya karena ditelepon, bagaimana cara mengeluarkan keuangan penyelenggaraan dinas sementara tidak ada bukti real kaidah hukum yang dilakukan oleh Kejati itu? Kami minta. Jawab itu dulu. Silakan Tarson telepon. Abada aram Sherlock hari ini. abada aram mabaan dia. Apa benar kena marah? Apa bener apa aja? Apa mana payah. Dapat cok. Tidak mungkin. Perjalanan dia dengan saya negara coy. Tidak mungkin Abihatin Kejatin melakukan kaidah-kaidah hukum yang keliru. Tidak mungkin. Saya ini pelapor. Setiap pemanggilan saksi selalu dikirim ke surat, baik via email ataupun langsung via pos. Apalagi ini berkenaan dengan instansi, tidak mungkin. Oh, dasar Tarson nih. Hidup Karahim. Hidup Pak Rahim gini. Hidup Pak Rahim gini. Baik saudara-saudara sekalian, perlu diketahui dan perlu diingat dan bahkan dicatat. Hari ini kita datang ke kantor Dinsos Pamekasan dengan membawa misi yang jelas terkait dengan temuan teman kami di lapangan, terkait dengan keluh kesah yang disampaikan oleh masyarakat kepada pihak Mabes NGO. Akan tetapi kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan tidak punya tiket baik untuk menemui kita, sehingga dengan ini kita tetap komitmen akan membawa persoalan kasus ini ke ranah hukum. Sepakat? Ini bukan persoalan main-main. Ini sebagai bentuk pengkhianatan kepada masyarakat, saudara-saudara sekalian. Selama darah kita masih mengalir, selama denyut nadi kita masih berdetak, selama mata kita masih melihat, selama telinga kita masih mendengar keluhan, jeritan, tangisan dari rakyat, pantang bagi kita untuk mundur, pantang bagi kita untuk kabur, pantang bagi kita untuk tidak
menyuarakan suatu kebenaran, suatu keadilan saudara-saudara sekalian. Hidup mahasiswa, merdeka, merdeka, Allahu Akbar.